ada salah satu atau seorang mahasiswa Iran yang katanya sudah mengkonfirmasi di pihak maktabah dari pihak pentahkiknya juga tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di situ agaknya merasa keberatan dari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Artinya ada interpretasi yang berbeda dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap penelitiannya. Oleh karena itu dari pihak Iran merasa keberatan. Sebetulnya kan dari maktabah itu sendiri seorang pentahkik itu seperti di konten saya sebelumnya tidak memiliki hak otoritatif untuk bagaimana pandangan orang terhadap kitab yang diterbitkannya. Tapi walau begitu seperti ajakan diskusi yang disalurkan oleh mahasiswa Iran tersebut, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani siap untuk mengajak diskusi. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya di sini saya sebagai penyalur saja untuk mengabarkan kepada teman-teman umat netizen bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani siap untuk berdiskusi. Ada yang saya pahami dari tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di situ berharap bahwa Syekh Mahdi Ar-Rajai itu nanti dapat dihadirkan di sana. Kita langsung saja baca ya, bukan kami langsung saja bacakan di sini tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya berharap jika terjadi diskusi itu Syekh Mahdi Ar-Rajai dapat pula dihadirkan. Nah ini sudah ada di awal-awal dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berharap bahwasanya nanti dihadiri oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai, sehingga saya dapat bertanya sumber apa yang beliau gunakan sehingga dengan yakin mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, padahal bertentangan dengan metode ilmu nasab yang ia tulis sendiri dalam Muqaddimah Al-Mu'aqibun ya. Yang kedua, kemudian kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya akan perdalam kepadanya, yaitu kepada Syekh Mahdi Ar-Rajai tentang syuhra wal istifadhah yang terkadang nama ulama fikih 4 madhab dibawa-bawa tetapi makna istilahnya dibelokkan sekehendak hati para nasabah dengan alasan bahwa mereka sahibul fan yang lain tidak boleh masuk ke situ. Kemudian di paragraf selanjutnya ada hal kebenaran logis itu standarnya sama. Ilmu apapun jika di sana ada penyimpangan maka logika ahli fan lain akan mudah mengetahui adanya penyimpangan atau dapat kita melihat indikasi-indikasi penyimpangan di sana. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bayangkan jika syuhra wal istifadhah beberapa ahli nasab itu dianggap sahih jika tahun 2023 ada seorang non sayyid masuk kampung pedalaman Kalimantan lalu ia mengaku sayyid, lalu ia beranak pinak 500 tahun kemudian ribuan keturunannya akan syuhroh dan istifadhah sebagai sayyid. Yang ini sebetulnya sudah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri sindir di dalam ceramahnya beberapa waktu yang lalu. Ketika itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat semacam analogi di mana ada pencalonan nama. Ini analogi saja, bukan berarti faktanya ada analogi apakah faktanya ada, dalam sejarah ditemukan banyak. Jadi kita harus cerdas memahami narasinya begitu. Nah, Kiai Imad di situ andaikan ada sebuah peti di mana ada pencantolan nama di tahun sekian. Setelah 500 kemudian peti itu dibuka oleh orang-orang generasi di zaman itu. Lalu menemukan sebuah nama di mana nama itu tercantum kepada tokoh tertentu. Misalnya begitu. Nah, padahal peti yang ditemukan oleh generasi masa itu adalah ada salah satu nama cantolan di sana. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tulisan ini. Beberapa hal juga yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kalau kita melihat di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam tulisan-tulisannya kemarin yang ketika saya angkat juga dari bagaimana tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika Kiai Imad menjelaskan tentang kuburan Syekh Ahmad Al-Muhajir, di mana di situ Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak menemukan argumen-argumen yang datang yang faktual dari zaman yang mendekati atau yang sezaman tentang keeksisan makam dari Ahmad Al-Muhajir di Hadramaut baru ditemukan setelah generasi-generasi berikutnya. Soal diskusi kita bisa melihat di sini bagaimana integritas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika Syekh Mahdi Ar-Rajai dikaitkan di sini
Maka Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani langsung siap menanggapi dan beliau mengatakan insya Allah siap untuk berdiskusi dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai yang katanya kalau kita pahami di dalam kontennya Gus Zaini, di situ ada tulisan WhatsApp ya, ada surat di situ, entah dari siapa, mungkin dari mahasiswa di Iran itu, mengatakan siap memfasilitasi dari pihak sana gitu ya. Jadi Kiai Madudin Usman sudah siap, tinggal bagaimana pihak dari yang mengajak diskusi tersebut untuk memberi fasilitas yang diberikan. Tentu di sini semua yang diharapkan umat netizen adalah keamanannya terjaminnya. Semua keamanan dari keberangkatan sampai pulangannya di Indonesia semuanya berjalan dengan aman dari keamanan manapun begitu. Nah, Iran itu saya pikir negara yang maju. Iran itu luar biasa, jangan ditanya ya tentang bagaimana kemajuan negara Iran dari teknologi, dari ilmu pengetahuan, metode pengembangan pendidikan, wabil khusus ilmu filsafatnya di sana, bagaimana menerapkan ilmu logika. Kira-kira itu apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ini adalah berupa penelitian yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran gitu. Tentu saya mendukung itu. Tapi saya tidak ikut-ikutan bahwasanya saya terlibat di dalam penelitian itu, tidak. Saya hanya menyampaikan, mengabarkan, mensyarahi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Walaupun tentu banyak kekurangan, tentu banyak hal yang tidak sempurna dari apa yang saya sampaikan terhadap informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu sendiri. Itu teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kita kawal ini dengan penuh kecintaan kita, kebijaksanaan kita harus disertakan dalam ini agar supaya menipiskan atau mengikiskan kebencian-kebencian yang selama ini banyak kita temukan di kolom-kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hdina hadza Allahumma hdina hadza sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.